Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita khususkan ibadah tahun baru pada saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jika pada kesempatan ini kita boleh dipersekutukan untuk bersama-sama mengawali memasuki tahun yang baru 2022 di dalam ibadah, yang artinya kita mengawali perjalanan hidup kita di tahun baru ini dengan senantiasa mohon penyertaan dan berkat pertolongan dari Tuhan. Mari ucapan syukur kita wujudkan bersama dengan kita menaikkan nyanyian 119 bait 1 sampai bait yang kedua. 119 bait 1 sampai bait yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Gembiralah dan sambutlah kamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Kita lanjutkan bait yang kedua. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah. Elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur mengawali tahun yang baru 2022. Engkau telah menuntun, menyertai dan mempersekutukan kami di tempat ini untuk bersama-sama mengawali tahun baru ini di dalam peribadahan kepada Tuhan, yang berarti kami senantiasa akan mengikut sertakan Tuhan di dalam proses perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Sekalipun kami tidak memahami dan tidak mengetahui berbagai hal yang akan terjadi di tahun yang baru, tetapi kami percaya bahwa setiap rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa menuntun dan memberkati peribadahan ini dari awal sampai akhir. Jauhkan dari setiap cobaan dan godaan, demikian juga sakit penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berlangsung dengan baik dan indah.
Kami boleh merasakan akan setiap sukacita, merasakan setiap pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Melalui puji-pujian kami, melalui doa-doa kami, demikian juga melalui firman yang akan kami dengar. Kami menyadari bahwa di sepanjang tahun 2021 kami tidak bisa mewujud nyatakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Masih banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat melalui angan-angan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan Engkau, menerima anugerah, menerima berkat dan kasih-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun, kita tentu senantiasa merasakan berkat, merasakan kemurahan dari Tuhan seperti apapun situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mengawali tahun baru ini, mari kita bersama wujudkan ucapan syukur kita dengan menghaturkan persembahan yang akan kita iring dengan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 99, Kita Surga Bergema, Lahir Raja Mulia, dan selanjutnya. Lahir Kristus dan adat, kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Bait yang kedua, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakar. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakar. Lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami senantiasa merasakan akan kemurahan dan berkat pertolongan-Mu, sehingga kami tidak berkekurangan dalam suatu hal apapun, tetapi kami senantiasa merasa berkecukupan atas limpahan anugerah-Mu setiap hari, sampai di penghujung akhir tahun 2021 hingga kami memasuki tahun yang baru 2022. Oleh karena itu ucapan syukur kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan
Engkau akan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami, membuka hati kami, menerangi kami, sehingga firman yang akan kami terima tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi sumber kekuatan dan pengharapan atas kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru 2022, dan kita percaya bahwa setiap proses perjalanan hidup kita setiap tahun selalu ada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Matius 25. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab, "Dia," katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang yang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu, firman yang kita renungkan di ibadah tahun baru ini adalah lembaran baru. Lembaran baru. Tentu kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita boleh melewati tahun lama 2021 dengan semua pergumulan, dengan semua keadaan dan persoalan yang terjadi. Tetapi sampai dengan saat ini kita sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di tahun yang lama 2021 kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 membuat semua orang merasakan khawatir, merasakan takut. Dan ternyata sekalipun rasa khawatir dan takut itu kita alami, kita juga tetap mampu untuk melewati semua situasi dan keadaan yang terjadi. Sekalipun di dalam proses perjalanan kita di tahun yang lama, kita juga mengalami berbagai macam keadaan. Kita merasakan hal-hal yang baik, tetapi kita juga mengalami hal-hal yang tidak baik atau buruk. Kita mengalami diberikan kekuatan dan kesehatan, tetapi kita juga pernah mengalami sakit penyakit. Mungkin yang juga pernah ngincipi terpapar COVID, sekian persen warga kita ya. Termasuk saya pernah ngincip-incip terkena COVID gitu ya. Mungkin kita juga merasa berhasil tentang sesuatu hal, tetapi manakala kita juga mengalami satu hal-hal yang gagal atau tidak berhasil. Nah, persoalan demi persoalan datang silih berganti. Baik itu yang membawa kita dalam satu keadaan yang bersukacita atau bahagia, atau sebaliknya membawa kita ke dalam situasi dan kondisi yang bersedih, atau kondisi yang membawa kita susah hati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menghitung kira-kira di dalam proses perjalanan kita di tahun lama 2021, kalau kita bandingkan, kalau kita imbangkan begitu ya, kita timbang-timbang, itu kira-kira lebih banyak kita merasakan sukacita, merasakan berkat, atau sebaliknya, banyak susahnya, banyak repotnya, banyak sedihnya. Ya, tentu kita sendiri yang bisa menimbang-nimbang, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu tetap memiliki satu pengharapan bahwa sekalipun situasi dan kondisi baru tidak menguntungkan di tahun 2021, tetapi tetap harus kita imani bahwa berkat Tuhan lebih besar, berkat Tuhan lebih banyak daripada kesulitan, daripada hal-hal yang menyusahkan. Karena ini menjadi dasar Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kita memasuki tahun yang baru. Karena ketika kita mengimani bahwa segala sesuatu yang kita alami dan kita rasakan banyak hal-hal yang baiknya, ya, dan sedikit hal-hal yang kita rasakan tidak mengenakkan, maka kehidupan kita berarti kehidupan yang tetap memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Mengapa? Ya karena kita percaya bahwa sekalipun kita menghadapi situasi hal-hal yang tidak mengenakkan, di situ ada satu rencana Tuhan yang baik yang akan kita nikmati dan kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga kita jalani kehidupan kita melalui berbagai macam fase, ya, step by step istilahnya. Proses yang harus terus-menerus kita jalani dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Matius 25 ini merupakan satu penggambaran bagaimana keadaan masa akhir zaman. Bahwa
Anak manusia itu akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus itu akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Ia seperti gembala yang akan memisahkan domba dan kambing. Bedanya di mana Bapak Ibu? Domba dan kambing. Kalau di dalam bahasa Jawa di sana lebih jelas lagi, wedhus gembel dan wedhus Jawa. Nah, jadi domba itu biasanya yang bulunya putih gitu ya, bersih. Sedangkan kambing ya apa? Kambing ya yang ya sama itu disebut domba, cuman yang membedakan adalah bulunya. Coklat, ada hitamnya, ada campuran putihnya dan macam-macam. Nah, domba ini menggambarkan mereka yang diberkati ditempatkan di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri mereka yang diibaratkan sebagai kambing. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa domba di dalam bacaan kita ini digambarkan duduk atau diposisikan sebelah kanan? Dan bagaimana mereka bisa ada di sebelah kanan? Nah, di dalam ayat kita ini juga dijelaskan mengapa domba itu ditempatkan sebelah kanan. Jelas di sini bahwa Tuhan menjelaskan kaitannya tentang bagaimana saat mereka itu melaksanakan setiap tugas panggilan mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Di mana di sini dikatakan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang baik. Mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Artian bahwa orang-orang yang digambarkan sebagai domba ini semasa hidup di tengah-tengah dunia, kehidupan mereka sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan adalah bagaimana mereka bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka bisa mewujudkan kasih, mereka bisa mewujudkan kemurahan, mereka bisa mewujudkan buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Di antaranya di sini disebutkan ketika ada orang yang lapar memberi makan, haus memberi minum, tidak ada tempat diberi tempat, tidak berpakaian diberi pakaian, dan berbagai macam buah-buah kehidupan yang baik yang mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka. Karena di dalam ayat ini berarti ketika mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa berbuah, yang diwujudkan untuk melayani sesama mereka yang menderita, sesama mereka yang tidak mampu, sama mereka yang lemah, itu berarti juga sudah memberikannya bagi Tuhan. Nah, sebaliknya yang disebut kambing di dalam ayat kita ini tentu adalah mereka yang tidak bisa menunjukkan buah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus ditempatkan di posisi kiri. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, kita kelak ketika akhir zaman Kristus datang kedua kali, tentu kita mengharapkan ingin ditempatkan oleh Tuhan di kanan, ya, di kanan, atau tak di kiri saja cukuplah, aku sudah berterima kasih, matur nuwun masih ditempatkan di posisi kiri gitu ya. Tidak ditempatkan di kanan tidak apa-apa. Ya, artinya ketika ditempatkan di kanan itu diberikan satu tempat kemuliaan bersama Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika ditempatkan di kiri ya berbeda, atau sebaliknya tidak ditempatkan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan, tetapi justru di tengah situasi dan kondisi yang membawa kesengsaraan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita berharap
Besok ketika akhir zaman kita akan ditempatkan Tuhan di sisi kanan. Karena disitulah kita akan beroleh kemuliaan, kehidupan kekal, damai sejahtera. Nah, inilah satu pengharapan kita. Jadi ketika saat ini kita terus berproses, fase demi fase kehidupan kita jalani, kita memasuki tahun yang baru 2022, terus merangkak maju, step by step kita jalani terus menerus proses kehidupan kita, yang berarti kita berproses juga menuju kepada akhir zaman itu sendiri. Tidak semakin jauh dari akhir zaman atau datangan Kristus yang kedua, tetapi justru kita akan menjadi semakin dekat dengan akhir zaman itu. Kira-kira kalau kita memperingati tahun baru seperti ini, kita itu bersukacita atau tidak kira-kira? Atau malah jadi sedih gitu ya, waduh kalau tambah tahun seperti ini ya umurku tambah, berarti tambah sepuh ya, tambah tua ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu dengan bertambahnya tahun kita tentu peringati dengan sukacita. Sehingga kalau di sekarang ini beda dengan jemput tahun yang lalu 2021, tahun ini nampak sudah biasa gitu ya. Di berbagai tempat sudah ada tirakatan, sudah ada bakar-bakar sate bareng gitu ya, sudah ada kumpul-kumpul bareng ya, dan lain sebagainya. Kalau tahun yang lalu tentu masih rame-ramenya COVID, tidak seperti tahun sekarang. Sudah mulai rame di tahun sekarang. Tetapi sebenarnya makna untuk menjemput tahun yang baru bukan masalah rame dan tidak. Tetapi bagaimana kita betul-betul memaknai ketika kita memasuki tahun yang baru, bahwa di dalam memasuki tahun yang baru itu kita senantiasa menghadapi proses kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan. Semalam tidak diadakan ibadah jemput tahun. Mudah-mudahan tahun besok sudah bisa kita adakan kembali. Hanya beberapa anak muda yang semalam sempat kumpul-kumpul sebentar. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena di tanggal 1 bulan Januari tahun ini, mari kita meyakini bahwa hidup kita senantiasa ada di dalam proses perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman kita di masa yang lampau, di tahun yang lama, kita senantiasa beroleh kekuatan dan kemampuan, bukan karena kebisaan kita, kemampuan kita, tetapi itu karena berkat kekuatan dan penyertaan Tuhan sendiri. Dan kita melalui firman ini juga diajak, karena kita sudah semakin mendekati akhir zaman itu sendiri, sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya, kita diajak untuk terus berbuah, menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, sesama, dan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan, melewatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan sia-sia. Kita diajak menjadikan hidup kita lebih bermakna, menjadikan hidup kita lebih bermakna dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mulai lembaran baru dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang besar. Mari lakukan segala sesuatu melalui penyerahan penuh kepada Tuhan. Mari lakukan hal-hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Jalani kehidupan kita dengan sukacita, dan kita jalani hidup kita untuk semakin memberikan kebaikan kepada siapapun orang-orang di sekeliling kita. Dengan begitu kehidupan kita sungguh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat memasuki lembaran baru di tahun 2022. Tuhan beserta kita. Amin.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Biarlah firman-Mu memberikan semangat yang baru dan pengharapan baru dalam kehidupan kami. Karena Engkau berjanji bahwa di dalam proses perjalanan hidup kami, fase demi fase, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau senantiasa beserta dengan kami sebagai Sang Immanuel. Sehingga sekalipun kami belum bisa tahu dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di depan kami, tetapi kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa ada di dalam berkat, pertolongan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut. Bahkan sekalipun di depan kami ada tantangan dan hambatan, bahkan mungkin pandemi yang belum berakhir, tetapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu boleh kami alami dan kami rasakan terus menerus. Kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan melalui perhatian, kepedulian, kasih yang kami berikan kepada orang-orang di sekeliling kami, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan. Biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam proses menapaki tahun baru 2022 di dalam berkat dan pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, di antaranya Bu Kris Haryono, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami percaya ya Tuhan bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga di dalam kuasa nama Tuhan Yesus saudara-saudara kami akan dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbeban dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Tolong mereka ya Tuhan, mampukan mereka untuk melewati setiap pergumulan yang terjadi, sehingga akhirnya mereka berkemenangan di dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidupnya. Mereka boleh merasakan jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami. Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan akan berikan panjang usia. Melalui pelayanan yang diberikan oleh keluarga, mereka beroleh satu pengharapan kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan para sesepuh kami. Juga kami menyerahkan anak-anak kami. Kiranya Tuhan akan berkati masa depan anak-anak kami, mereka yang masih bersekolah, mereka yang dalam proses mencari pekerjaan, atau mereka yang sudah bekerja. Kami percaya apa yang menjadi pengharapan anak-anak kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Juga kami menyerahkan setiap keluarga milik Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menggenggam setiap keluarga di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan, menjauhkan dari setiap cobaan dan godaan, sakit, penyakit, sehingga setiap keluarga beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera, senantiasa merasakan berkat kecukupan atas anugerah Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Kami serahkan setiap keluarga di dalam kami memasuki tahun yang baru 2022. Mungkin banyak rencana, mungkin banyak plan, banyak rancangan dan lain sebagainya. Kami serahkan semuanya di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap rencana dan rancangan Tuhan adalah indah bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk semua tugas-tugas pelayanan yang ada di gereja-Mu ini yang akan kami mulai kembali pulihkan. Kami percaya Tuhan senantiasa akan berkati setiap tugas pelayanan apapun yang bisa dikerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami senantiasa beroleh kekuatan iman di dalam kami mengikut Engkau. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dengan semua pergumulan yang terjadi
Kiranya Engkau campur tangan upaya pemerintah untuk menangani dan menanggulangi adanya pandemi saat ini. Bahkan jika ada varian baru, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan mampu menghentikan penyebarannya, sehingga bangsa dan negara ini akan kembali dipulihkan secara baik, melanjutkan setiap program dan tugas-tugas kehidupan bernegara dan berbangsa. Seluruh rakyat boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera atas anugerah Tuhan. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami. Dan jika kami akan akhiri ibadah kami mohon penyertaan Tuhan, kami boleh sampai dengan sukacita yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan dengarkan setiap doa-doa dan permohonan secara pribadi keluarga jemaat Tuhan. Kami percaya kasih karunia dan berkat pertolongan Tuhan senantiasa akan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita akan naikkan Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Kita lanjutkan bait yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bait yang kedua. Ikut Dikau di sengsara. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita segarkan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, memasuki tahun yang baru 2022 dengan pengharapan kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi saudara, memberikan kekuatan, melestarikan kesehatan dalam kehidupan saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Amin.